speech. Kenapa waktu hukumannya L ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Kan saya sudah udah wanti-wanti, jangan ngungkit-ungkit masa lalu lagi. Karena apa? Karena kalau ngungkit saya akan bongkar semuanya. Gitu. Jadi saya talak 3 Maya di bulan Desember tahun 2006. Saya talak 3 langsung dengan SMS. Itu udah banyak yang tahu kok tentang itu kan. Saya talak 3 langsung. Nah, maka dari itu karena sudah tidak ada harapan, akhirnya Maya file gugatan cerai secara negara. Beda loh ya. Jadi Maya menggugat saya cerai ke pengadilan agama itu, posisinya sudah saya talak 3. Halo, misinya kata Anil, Messi, raya perang masa lalu yang belum usai. Mantan pasangan sesama musisi Maya Estianty dan Ahmad Dhani yang belakangan ramai lantaran sang mantan membuka dugaan borok Maya. Makin jadi sorotan karena episode-episode yang seraya dibuka Ahmad Dhani untuk mengkulitinya justru dibalas Maya dengan super slay. Melalui unggahan laman Instagramnya baru-baru ini, Maya yang membagikan momen kebersamaannya bersama Irwan Musri di gelaran resepsi kedua El Rumi yang berlokasi di Bali, diberikan caption menohok oleh Maya dengan menuliskan kebanggaan terhadap Irwan Musri sang suami tercinta, dengan banyak memberikan emotikon tertawa dan bentuk hati merah di akhir tulisannya. Bahkan seraya berteriak, Maya pun menuliskan "menyala suamiku". Unggahan Maya dengan captionnya pun langsung banyak mengundang reaksi netizen dan juga sesama artis. Kalau kata Rosa, benar-benar dibalas dengan duta ya bun. Pantesan beliau banyak rezekinya, tuyulnya dia sendiri. Ah, ini mah terbaik seluruh dunia, suamiku. Mau tahu rahasia sesajen untuk mengundang tuyul seperti ini? Love you honey, menyala suamiku. Ya, belakangan Ahmad Dhani yang diduga merasa habis kesabaran ini memang tengah dar-der-dor melalui unggahan media sosial hingga statementnya di media. Di mana di laman Instagramnya Dhani sempat menyebut dugaan perselingkuhan Maya pada tahun 2006 saat masih menjadi istrinya dulu, hingga membagikan dugaan bukti-bukti yang disebut Dhani merupakan surat perjanjian yang berisi pengakuan Maya telah berselingkuh dan sudah ditandatangani. Yang ditegaskan Dhani bahkan ketiga anaknya pun belum mengetahui terkait surat yang ditandatangani Maya itu, Besti. Secara agama, saya itu yang menceraikan Maya. Bulan Desember tahun 2006. Itu. Jadi karena Maya selingkuh, saya ceraikan dia. Jadi kenapa ini baru diungkap setelah 20 tahun? Ya, karena waktu itu saya nggak mau Al-Eldul kecil di sekolahnya diketahui bahwa ibunya bundanya dicerai gara-gara selingkuh. Itu. Bukti selingkuhnya itu apa? Ya ini tadi yang sudah dibaca oleh salah satu wartawan dari kalian, itu adalah pernyataan Maya selingkuh. Di sini ada tanda tangannya semua. Di sini ada tanda tangannya semua. Itu. Ini adalah bukti ABC. Ini bukti ABC. Ada lagi bukti D, E, F, G sampai Z. Ada lagi bukti. Dan bukti ABC ini Al-Eldul belum tahu. Tapi yang D, E, F, G sampai Z Al-Eldul udah tahu.
Makanya saya cuek aja hari ini jumpa pers, cuek aja karena Alel dulu udah tahu. Jadi saya talak 3 Maya di bulan Desember tahun 2006. Saya talak 3 langsung dengan SMS. Itu udah banyak yang tahu kok tentang itu kan. Saya talak 3 langsung. Nah, maka dari itu karena sudah tidak ada harapan, akhirnya Maya file gugatan cerai secara negara. Beda loh ya. Jadi Maya menggugat saya cerai ke pengadilan agama itu posisinya sudah saya talak 3. Dugaan kemarahan Dani yang kini jadi membeberkan dugaan perselingkuhan Maya dengan seorang bos TV swasta dan diceraikan oleh Dani diduga bermula saat Safea menangis di acara siraman El Rumi, di mana Maya diduga dianggap kembali menyindir masa lalu rumah tangga mereka yang membuat Safea jadi sedih. Melalui unggahan Instagramnya, Dani pun secara tegas akan membela dan melindungi Safea, sembari menuliskan tentang dugaan drama perselingkuhan Maya termasuk soal tidak bisa bertemu anak, serta giringan opini yang menurut Dani sengaja dibuat Maya untuknya dan berimpact terus meski sudah 20 tahun berlalu. Sering keras-kerasan, jadi aku sekali lagi mau minta maaf kalau pernah nyakitin hati Bunda, baik sengaja maupun tidak. Bunda, hari ini aku ingin memohon izin doa restu dan ridho dari Bunda, karena insya Allah aku akan melangkah ke fase baru dalam hidupku, menikah dengan wanita pilihanku, Syifa Safira Nur Aisyah. Aku memohon doa dan restu Bunda agar langkahku ini diridhoi Allah, karena memang surga ada di telapak kaki Ibu. Jadi aku mohon restunya dari Bunda agar aku bisa menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa membimbing dan menjaga keluargaku nanti. Ya Allah, bahagiakanlah bundaku, keluargaku atas semua cinta dan pengorbanannya. Ampunilah segala khilafnya dan jaga selalu dalam lindunganmu ya Allah, bundaku yang tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Tapi kemudian di usiamu yang baru 8 tahun, kita pernah harus berpisah. Tapi berpisah untuk sementara waktu itu sayang. Dari hari itu Bunda belajar menjadi ibu yang tidak bisa memeluk kamu setiap hari sampai sekarang. Terus saat kamu remaja, Bunda ngelepasin kamu lagi, kamu harus sekolah ke London. Tapi itulah hidup. Harus mengajarkan sesuatu yang tidak mudah dan tidak semuanya enak. Dan hari ini Bunda duduk lagi di sini, melakukan lagi untuk hal yang sama, yaitu melepasmu sekali lagi nak, untuk ketiga kali. Tapi kali ini berbeda. Bunda gak akan kehilangan kamu lagi. Bunda akan menyerahmu, Bunda akan menyerahkanmu kepada Syifa dan supaya Baik Bapak Ibu yang kami persiapan untuk siraman. Tampaknya duta dari keluarga calon pengantin wanita sudah tiba. Tampaknya duta dari keluarga calon pengantin wanita, Bapak Muhammad Abdullah dan Ibu Faisyah tiba. Kami silakan Bapak Yudo dan Ibu Cynthia mau untuk menyambut duta di ruang di Nusantara. Kami silakan menyambut kedatangan duta dari keluarga calon pengantin wanita.
Kemarahan memuncak Dani bahkan tak membuatnya peduli jika Maya tak secara langsung mengcounter statementnya. Maya dalam laman Instagramnya justru terlihat lebih fokus dengan pekerjaannya untuk live jualan produk skincare. Ya, tekad bulat Dani bahkan tak hanya membuat Dani santai memberi penegasan terkait terduga yang berselingkuh dengan Maya dulu adalah seorang pemilik TV swasta. Dani juga bahkan membeberkan terkait drama-drama Maya soal pertemuan anak yang menurutnya sengaja didramatisir oleh terduga Yeni. Iya bener, ngapain saya bohong? Itu bener. Dari kabarnya juga istri dari si bos TV itu juga sudah mengetahui. Sudah tahu, kalau enggak kan nggak mungkin di blacklist. Sebelumnya kan beliaunya kan ada di acara TV tersebut banyak, tiba-tiba di blacklist. Waktu itu kan lagi ribut nih. Nah, waktu itu Silet kan belain Maya banget waktu itu, ya kan? Dengan Yeni Judikanya, dengan Indigonya. Yeni Judika itu, nanti boleh tanya sama Yeni Judika. Yeni Judika itu pernah mendengar pengakuannya Maya. Tapi dia tidak mau memberitakan. Lucu ya? Yang mana tuh Pak De? Pengakuannya Maya. Yang mana? Direkam, ada. Nggak mau nayangin. Karena apa? Karena kalau dia tayangin pasti dia dipecat. Sama, bukannya dia yang dipecat, Indigonya yang dipecat. Indigonya yang di-cut. Gitu. Jadi ini it's all about business gitu. Kenapa Maya dibela sama Silet dan lain-lain? Kenapa sampai bikin konten supaya... Jadi semuanya itu bohong semua. Maya naik pagar, katanya rumah dikunci. Itu memang settingan konten yang dibuat oleh Silet supaya jadi drama. Padahal rumah saya sampai sekarang lo nggak pernah, kan wartawan kan sering. Sampai sekarang masih di rumah saya sering kan nongkrong. Pernah nggak dikunci di gembok rumah saya? Nggak pernah. Seumur-umur nggak pernah. Jadi sengaja emang disuting sama Silet naik pagar supaya susah. Nanti ulang tahun pelukan sama Al pakai lilin seolah-olah tidak. Itu settingan semua yang dibuat oleh Silet. Dan beberapa production house yang punya relasi ke TV swasta tersebut. Speech, kenapa waktu sukumannya L ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Kan saya sudah udah wanti-wanti, jangan mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Karena apa? Karena kalau ngungkit saya akan bongkar semuanya. Gitu. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya. Gitu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang kembali ya karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Gitu. Udah muak gitu. Nggak, kalau saya sih yang kan saya sebenarnya udah males bongkar ini kan sebenarnya males. Tapi karena diungkit-ungkit terus sudah 20 tahun. Bahkan Maya sudah menikah selama 10 tahun bersama Irfan Musik kok masih ngungkit-ngungkit masa lalu gitu loh. Makanya saya kesel dan saya udah di podcastnya Densu kan saya sudah wanti-wanti, awas lo ya. Jangan diterusin lo ngungkit-ungkit gitu. Ternyata diungkit lagi. Giliran ada TV si Raman ada TV bikin drama lagi gitu. Ya Besti, semoga cepat selesai ya, semoga damai-damai aja dan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kan gak enak kalau nanti jadi sama-sama kesel terus jadi saling bongkar dugaan aibnya ya kan? Ya udahlah ya Besti, doain yang terbaik aja dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya hanya di Kata Ani Besti.